tujuannya di Perpres ini itu ingin menjamin masyarakat yang saat ini kita mempunyai JKN itu mendapatkan perlakuan yang sama ya, yang baik ya, semua peserta BPJS ya. Nah, makanya dikeluarkan KRIS, salah satunya adalah mengatur sarana prasarana untuk ruang rawat inap yang disebut dengan kelas rawat inap standar ya. Ada 12 komponen yang harus memenuhi syarat itu. Nah, kenyataan di lapangan saat ini memang ada kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 ya. Dan sebagian sudah memenuhi standar itu, tetapi sebagian belum. Makanya dengan Perpres ini diatur. Sebagai contoh gini, masih banyak di rumah sakit itu ada yang di kelas 3 itu ada 5 orang, 6 orang, bahkan ada 8 orang. Nah, dengan Perpres ini, tetapi KRIS ini sebetulnya sudah diawali setahun 2 tahun yang lalu ya. Bahkan ada SK Dirjen yang mengatur umpamanya rawat inap itu maksimal hanya boleh 4 tempat tidur dengan memenuhi 12 komponen tadi ya. Komponen itu banyak sekali. Nah, dengan komponen itu menjamin semua peserta ini mendapatkan layanan yang sama termasuk layanan medis. Jadi saya ulangi, layanan medis maupun layanan non medis, semua peserta JKN ini mendapatkan yang sama. Begitu ya. Nah, tentu saja, nanti kalau mau iuran mungkin silakan dijawab oleh itu. Nah, dengan diumumkan, sebenarnya sudah lama ya kita umumkan bagian iuran, dan semua rumah sakit berproses dan memang harusnya menyiapkan, karena ini kan tujuan bangsa negara kita untuk rakyat kita ya, dan sebagian sudah berproses. Ini saya sampaikan data ya. Ini di kita itu ada 3.176 rumah sakit ya secara nasional ya. Yang akan diimplementasikan masuk KRIS itu adalah 3.060 ya. Sedangkan targetnya 30 April ini adalah 2.858. Nah, kemudian sebentar ya. Oh ini. Sebentar. Nah ya, jadi di tahun 2023 target rumah sakit yang siap implementasi itu 1.216 targetnya ya. Jadi 2023 udah berproses ini ya. Nah, Kementerian Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan sudah mengatur ini dan tercapai 995 tempat tidur rumah sakit yang sudah dapat masuk itu ya. Kemudian di tahun 2024 itu ditargetkan 2.432. Tetapi realisasinya sampai dengan 30 April itu 1.053. Nah, nanti di Juni 2025 itu akan kita realisasikan sebanyak 3.057 rumah sakit. Nah, dengan catatan juga dengan Kep Dirjen itu mengatakan rumah sakit pemerintah itu diharapkan minimal 60% itu harus KRIS. Sedangkan rumah sakit swasta itu adalah 40%. Dan tadi pertanyaannya bagus, kalau setelah KRIS ya, setelah Perpres itu memang kalau dalam implementasinya rawat inap tuh nanti akan ada 2 ya, yaitu kelas rawat inap standar dan non. Artinya di luar itu yaitu rawat inap yang VIP atau eksekutif. Jadi yang KRIS tadi semua untuk pasien BPJS gitu ya. Nah, sekarang bagaimana mengatur rumah sakit yang sudah ada kelas 1, kelas 2 dan kelas 3? Enggak apa-apa. Jadi kelas 1 kan saat ini kan 2 tempat tidur. Ya, karena kan minimal kan 4 ya, atau maksimal 4 kan. Jadi kalau 1 udah oke, enggak masalah. Kelas 2 ada yang 3, juga ada yang 4, aman. Nah, yang kelas 3 ini yang tadinya ada 5, 6, 7 diharapkan maksimal hanya 4.
Nah, kenapa hanya 4? Tadi ya, menjamin mutu, menjamin keselamatan, macam-macam. Sehingga masyarakat kita merasa nyaman gitu. Nah, memang beberapa masalah di lapangan terkendala. Ini perlu dukungan, ya saya kira itu memang untuk rumah sakit pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan, ya mengatur sendiri karena dia BLU, rumah sakit RSUD saya kira juga begitu, pemerintah daerah, saya kira siapa lagi yang mendukung kalau bukan dari pemerintah daerah. Rumah sakit TNI Polri juga harus begitu. Jadi kita semua rumah sakit harus mengarah ke sana. Nah untuk rumah sakit swasta, ya tadi 40% ya. Saya Liviana Cerlisa. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.